Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di channel saya, Ever. Seperti biasa, saya akan terus membahas mengenai pengelolaan tebu. Kali ini saya akan coba membahas mengenai muat tebu menggunakan ekskavator. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara detail mengenai proses muat tebu yang kami lakukan, yaitu dengan dua alat yang berbeda. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi berbeda ya teman-teman semua, proses muat angkut tebu yang kami lakukan dibandingkan dengan proses muat angkut tebu yang berada di perusahaan-perusahaan tebu yang lain. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau proses muat angkut tebu di perusahaan lain yaitu menggunakan rata-rata dengan tenaga manusia, lalu dipanggul oleh tenaga dimuat ke dalam truk. Untuk dua jenis alat sendiri yang sangat membantu kami dalam proses muat angkut tebu, yaitu yang pertama biasa kami sebut dengan sampan darat. Terus yang kedua baru kami menggunakan alat berat, yaitu alat ekskavator SK 130 HP. Tapi teman-teman semua tidak perlu khawatir, karena proses yang kita lakukan tujuannya tetap sama, yaitu mengenai budidaya tanaman tebu, dan mudah-mudahan bisa berhasil seperti perkebunan tebu yang lain. Baik teman-teman semua, kita kembali ke topik video. Penasaran dengan cara kerja sampan darat berduet dengan ekskavator? Oke teman-teman semua, akan coba saya jelaskan terkait teknis kerja dan spesifikasi dari sampan darat itu sendiri. Pertama, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu mengenai spesifikasi dari sampan darat yang kita gunakan untuk mengangkut tebu. Oke, bisa teman-teman lihat di video. Jadi seperti ini ya teman-teman, sampan darat yang kita gunakan, yaitu dengan panjang 3 meter dan lebar 1,5 meter. Sampan darat yang kami gunakan terdiri dari 4 tiang, yaitu dengan panjang atau dengan ketinggian 175 cm. Fungsi dari sampan darat itu sendiri yaitu untuk menampung tebu hasil grab loader yang dilakukan oleh ekskavator. Nah, selain itu, fungsi dari keempat tiang sampan darat yaitu untuk menahan lonjoran tebu yang sudah masuk atau berada di dalam sampan darat ya teman-teman. Jadi ketika tebu yang sudah digrab oleh ekskavator masuk ke sampan darat, fungsi dari keempat tiang ini untuk menahan agar tebu tidak terjatuh ke bawah atau terguling ke depan atau ke belakang. Untuk sampan darat sendiri itu kita produksi sendiri ya teman-teman. Jadi sampan darat yang kita pakai itu kita buat dari workshop yang ada, yaitu dari besi-besi bulat yang dirakit sehingga terbentuklah sampan darat seperti ini. Nah, untuk lebar dari sampan darat sendiri yang saya sebutkan di awal yaitu 1,5 meter, itu menyesuaikan dengan jarak antar juring tanaman tebu kita. Jadi ketika sampan darat ini ditarik, kedua sisi dari sampan darat ini, baik dari sisi kiri maupun dari sisi kanan, itu jatuhnya tepat di
dalam cairan sehingga tidak merusak tunggul tebu atau ratun tebu yang akan kita rawat. Informasi yang paling penting dari sampan darat yaitu kapasitas dari sampan darat sendiri ya teman-teman semua. Penasaran berapa kapasitas dari sampan darat? Ada yang bisa nebak? Baik teman-teman semua, jadi kapasitas tebu yang mampu ditampung oleh sampan darat kita yaitu sekitar 5-6 ton. Kita lanjut tahap yang kedua teman-teman semua. Jadi tahap yang kedua ini adalah proses yang paling penting, yaitu merupakan proses mekanisme kerja dari sampan darat duet dengan ekskavator itu sendiri. Silahkan disimak, jangan di skip biar teman-teman tahu informasinya seperti apa. Hal pertama yang harus kita perhatikan sebelum ekskavator beroperasi dengan sampan darat yaitu kesiapan dari alat ekskavator itu sendiri teman-teman semua. Terus yang kedua, kita perhatikan juga kondisi dari sampan darat. Nah, karena di situ nanti bisa teman-teman lihat di video ada rantai pengait sepanjang kurang lebih 6-8 meter untuk dikaitkan antara ekskavator dengan sampan darat. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menarik sampan darat ketika ekskavator masuk ke dalam areal tumpukan tebu atau ketika ekskavator sudah merasa beban dari sampan darat sudah terpenuhi yaitu sekitar 5-6 ton, maka ekskavator akan keluar menuju ke tepi kanal. Jadi perlu teman-teman semua ketahui teknis kerja dari ekskavator duet dengan sampan darat yaitu dimulai dari pinggir tanggul. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, sebelumnya pernah saya bahas di video-video di channel saya sebelumnya, bisa teman-teman semua obok-obok di sana. Jadi dalam luasan 1 hektar di perkebunan kami terdapat 66 juring. Ketika tebu sudah mulai panen, di tim harvesting sendiri untuk memaksimalkan kegiatan panen, maka tenaga kerja harus mampu menyelesaikan 3 juring 1 orang. Nah, jadi ketika tenaga tebang sudah mulai tebang, untuk tumpukan tebu sendiri itu ditumpuk di juring ketiga dan keempat. Hal ini dilakukan agar ketika kegiatan extraction atau angkut tebu oleh ekskavator menjadi lebih mudah. Kita kembali lagi ke mekanisme cara kerja ekskavator untuk muat angkut tebu di lapangan. Dalam satu petak, ekskavator harus menyelesaikan satu gawangan terlebih dahulu, yaitu dimulai dari sebelah barat bagian selatan, dimulai dari ancak pertama dengan sistem masuk yaitu dengan cara masuk di juring ke-7 atau juring ke-8. Ketika masuk, ekskavator akan menuju ke arah midrin. Nah, dari arah midrin, ekskavator akan melakukan manuver yang ketika manuver, ekskavator akan berbalik arah. Nah, setelah itu bisa teman-teman lihat di video, ekskavator akan mengambil tumpukan tebu yang berada di sisi kiri maupun sisi kanan. Untuk satu tumpukan tebu itu sendiri yaitu sebanyak kurang lebih 6-8 ton dengan panjang 100 meter dan terdiri dari 6 juring. Ketika ekskavator sekali masuk membawa dua juring atau 2 tumpukan tebu, yaitu berarti kurang lebih ada sekitar 15 ton dengan kapasitas sampan darat 6 ton, maka ekskavator akan masuk di jalur muat tebu yaitu sebanyak kurang lebih 3 kali.
untuk menyelesaikan 2 jalur tumpukan tebu. Untuk luasan 1 hektar sendiri, jika dalam 12 juring terdapat 2 jalur tumpukan tebu, maka dalam luasan 1 hektar kurang lebih 66 juring ada sekitar 5-6 jalur masuk ekskavator. Tebu yang sudah dimuat dibawa ke pinggir tanggul dan ditumpuk sebanyak kurang lebih 6-12 ton dengan jarak antar tumpukan yaitu sekitar 5-8 meter. Satu hal penting yang harus kita perhatikan teman-teman semua, yaitu bagaimana cara kita meminimalisir alat berat untuk tidak terlalu sering masuk ke dalam areal tanam. Hal ini kita lakukan untuk menjaga tunggul atau ratun tebu agar tidak terdongkel ataupun tidak rusak karena aktivitas alat berat ya teman-teman semua. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam orang gula.